Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini kita akan melihat tanaman hias aglonema kita yang tumbuh subur, sehat dan menor seperti ini serta bebas dari kutu sisik. Jadi pembahasan kita kali ini tentang kutu sisik ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya aglonema tetapi berkutu sisik, jadi bagaimana cara penanganannya supaya aglonemanya bebas dari kutu sisik. Jadi simak videonya dari pertama sampai terakhir supaya teman-teman tidak lagi mendapatkan kutu sisik di aglonya ya, supaya bebas dari kutu sisik dan tampil sehat seperti ini. Nah, sehat, rimbun ya, dan cantik-cantik aglonya. Dan ini semua kita rawat supaya bisa jadi seperti ini, tumbuh subur, sehat dan cepat punya anakannya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan kutu sisik, hari ini teman-teman ikuti ya, supaya bebas aglonya dari kutu sisik. Jadi kutu sisik itu biasanya muncul di aglonema yang kurang terkena sinar matahari. Kalau aglonya kurang terkena sinar matahari akan mengakibatkan hama ataupun kutu sisik akan mudah menyerang ya, mudah menyerang dan sekaligus kurang terkena air di daunnya ataupun di batangnya, maka mudah untuk terkena hama maupun kutu sisik. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya yaitu tempatkanlah di tempat yang terkena sinar matahari supaya terhindar dari kutu sisik, dan tempatkan juga di tempat yang bisa terkena matahari dan hujan ya. Jadi seimbang antara hujan dan terkena sinar matahari. Oke, kita ulangi ya, untuk penyiraman dan terkena sinar matahari itu harus seimbang supaya tanaman hiasnya bebas dari kutu sisik ya. Kutu sisik jauh dari aglonema kita apabila terkena sinar matahari dan penyiramannya ataupun terkena air hujan ataupun kita siram terkena di daun, aman, tidak masalah dari kutu sisik ya. Jadi untuk penempatannya sangatlah pengaruh untuk terhindarnya kutu sisik. Jadi kalau dalam hal ini sama juga kayak manusia, kalau kurang kena air pasti berdaki ataupun panuan ya. Jadi untuk tanaman hias begitu juga, kalau tidak pernah terkena air di daunnya maka kutu sisik akan menyerang. Sama juga seperti kita manusia, kalau tidak mandi, tidak kena air, maka penyakit pun akan muncul ya di kulit kita manusia. Oke? Jadi buat teman-teman semuanya, tips dari kami supaya terhindar dari kutu sisik, jaga suhu aglonema untuk mencegah kutu sisiknya, yaitu dengan cara kita menyemprotkan air. Contoh seperti ini, kita semprotkan, ini kita pakai penyemprotan ini ya. Kita semprotkan airnya ke daun seperti ini. Sering-seringlah membasahi airnya dengan penyemprotan ke daun ya, seperti kita mandi juga ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menghindari kutu sisiknya, jadi pakaikan seperti ini, atau teman-teman bisa menyemprotnya dengan anti hama ataupun kutu sisik. Boleh dibeli di apotik obat-obatan, minta aja untuk hama, pembasmi hama dan kutu sisik. Jadi tinggal kita semprotkan aja di daun ataupun di batang seperti ini. Jadi cara mencegahnya seperti ini salah satunya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau penyiramannya di daun rutin kita lakukan setiap sore ataupun pagi hari, insya Allah terhindar dari kutu sisik. Jadi setiap hari boleh kita siram di daunnya, supaya salah satunya yaitu memberikan kesegaran. Ini dia, kalau kita tempatkan di tempat terbuka memang sudah terkena air hujan, jadi
Yang penting sekali di bagian belakang daun juga harus kita perhatikan ya, kita semprot seperti ini di belakang daunnya. Nah, jadi supaya bersih dari debu, ataupun teman-teman kalau ada waktu boleh dilap pakai SCP untuk menghindar dari bakteri maupun kutu sisik yang menyerang tanaman hias kita ya. Jadi buat teman-teman yang menanyakan bagaimana kalau sudah terlanjur terkena kutu sisik, bagaimana cara mengatasinya? Jawaban di kami, kalau sudah terlanjur terkena kutu sisik ya, semprotkan dengan pembasmi hama, itu salah satu cara. Dan cara satu lagi yaitu cuci dengan SCP, sudah kita videokan di video sebelumnya. Bagaimana cara kita membasmi kutu sisik di daun, baik di batang maupun di daun belakangnya yang sudah terkena kutu sisik. Dibasminya dengan cuci dengan SCP ataupun semprot dengan pembasmi kutu sisik ataupun hama. Dijual di tempat-tempat pertanian ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kesimpulan dari tugas kita hari ini yaitu untuk menghindari kutu sisik. Jadi rutin teman-teman lakukan penyemprotan di daun, baik itu di atas maupun di belakang daun. Periksa supaya daunnya bersih, selalu bersih dan terhindar dari kutu sisik. Sering-seringlah memberi kesegaran dengan cara kita menyemprotkan seperti ini ya, kita semprotkan seperti ini ataupun kita semprotkan dengan hama seperti ini. Nah, seperti ini kalau rutin kita lakukan, insya Allah terhindar dari kutu sisik maupun hama lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi kami pastikan buat teman-teman ya, kalau penempatannya cocok, cahayanya cukup, dan rutin kita terapkan tips ini, dijamin gak bakal kena kutu sisik di aglonema kita. Terhindar dari kutu sisik di aglonema kita, tidak akan terkena kutu sisik karena kesegarannya selalu terjaga dan kelembabannya juga kita jaga. Jadi kita tidak perlu menyiram medianya setiap hari ya, cukup seminggu sekali, ataupun kalau terkena hujan setiap hari tidak masalah karena kita sudah memakai media yang cocok untuk tanaman hias kita ya. Jadi solusi untuk membasmi kutu sisik dengan cara pakai SCP, cuci, bongkar semuanya, lap sampai bersih, baik di atas maupun di belakang daun, dan biasanya menyerang di batang ya. Solusinya hanya seperti itu. Insya Allah aglonemanya bebas terkena dari kutu sisik dan menjadi sehat seperti ini, sehat ya, dan bahkan udah punya anakannya. Dan ini juga sudah sudah punya anakannya juga ya. Ini daunnya agak keriting sedikit. Ini ada masalah di saat pucuknya seperti ini ya, terkena tetesan air hujan setiap hari. Inilah dia hasilnya ya. Nah, jadi demikian video kita hari ini buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan aglonema teman-teman semuanya terhindar dari kutu sisik maupun hama lainnya. Jadi ikuti video kami dari pertama sampai terakhir. Video tentang cara membasmi kutu sisik pun sudah kita peragakan bagaimana. Teman-teman tinggal mengikutinya, yaitu cara membasmi kutu sisik di aglonema. Teman-teman bisa mengikuti di video sebelumnya. Teman-teman tinggal membuka lembaran video kami sebelumnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kunjungi selalu channel kami, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.